Walau ada beberapa orang yang bisa jadi kaya dalam jangka waktu pendek dengan cara investasi, tapi banyak cara yang mereka ajarin itu bukan cara yang aman, legal, atau gampang diikuti. Sebelum aku mulai videonya dan sebelum kalian memulai investasi setelah nonton video ini, pastikan semua platform yang kalian gunakan itu sudah terregulasi oleh OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang mengawasi semua perusahaan investasi, perbankan, dan semua yang berhubungan dengan sektor jasa keuangan. Salah satu platform investasi jangka panjang yang sudah terdaftar oleh OJK dan juga user friendly banget bagi investor pemula yaitu Bibit. Kebetulan awal mulanya aku belajar investasi itu dengan menggunakan Bibit. Jadi di video ini aku bakal banyak pakai aplikasi Bibit untuk menjelaskan contoh-contoh investasi yang aku gunakan. Oke, pertama-tama yang aku pengen diskusikan itu banyak investor pemula berharap uang yang mereka taruh itu akan balik ke mereka dengan berkali-kali lipat dengan jangka waktu yang pendek. Walau investasi yang benar dan dengan strategi yang bagus itu kalian bisa berlipat gandakan duit secara cepat, tapi itu bukan tujuan investasi terutama bagi investor awam. Berharap itu boleh, tapi jangan jadikan itu suatu tujuan investasi awalnya kalian. Terus Kak, kalau bukannya untuk berlipat gandakan uang, apa tujuannya investasi? Tujuan paling utama untuk investasi itu untuk menghindari depresiasi plus bonus-bonus yang kalian akan dapatkan kalau misalkan kalian dapat keuntungan lebih. Lah Kak, kalau misalkan untuk menghindari depresiasi, aku tinggal taruh di celengan aja. Kalau nggak taruh di bank kan dapat bunga ya. Jadi ngapain harus belajar investasi-investasi, pusing. Ya nggak? Aku akan memperkenalkan kalian ke satu preman yang udah lama banget di dunia investasi bernama inflasi. Definisi simpelnya inflasi itu sebagai kenaikan harga secara umum per tahunnya. Kita pakai contoh deh, waktu aku masih SD, bakmi satu porsinya itu cuma 6.000. Dimana sekarang itu porsi bakmi rata-rata di 12 sampai 15 ribu. Kalau misalkan dulu waktu aku masih SD aku punya duit 6 juta, aku bisa beli 1000 porsi bakmi. Sekarang dengan 6 juta itu aku cuma bisa beli sekitar 400. Padahal jumlah uangnya sama nih, waktu masih SD aku punya 6 juta, tapi bisa belinya sampai 1000 porsi. Dimana waktu sekarang itu aku punya 6 juta juga nih, yang disimpan dari SD, itu tapi cuma bisa ngebeli 400 porsi. Nah, kalau kita punya tujuan utama investasi itu untuk menghindari depresiasi keuangan kita tadi, dengan aku ngambil contoh itu kita pakai Bibit, kita masukin ke reksadana pasar saham. Misalkan kalian rutin masukin 100.000 selama 5 tahun terakhir, itu kalian punya graf akan seperti ini. Dibandingkan kalian tuh kalau masukin ke bank atau enggak masukin ke celengan kalian, itu rata-rata mungkin perkiraan itu grafnya akan seperti ini. Uang yang kalian masukin ke reksadana di Bibit ini, itu uangnya akan lebih naik dibandingin kalian disimpan sendiri. Penjelasan detailnya kenapa begitu dan kenapa lebih untung, aku bakal bahas entaran di video. Yang penting sekarang kalian ngerti dulu, investasi itu bukan untuk melipat gandakan uang, tapi untuk menghindari depresiasi dari preman si inflasi ini. Oke, di umur aku yang 25 tahun sekarang ini tuh aku juga belajar banyak banget kesalahan investasi yang aku nggak lakuin dari sejak aku umur 18. Jadi aku kerja di kampus sebagai part-time, cuci piring, nge-guide student, ada juga jadi asdos. Kesalahan investasi aku tuh nggak memulai dari awal. Jadi setiap bulan waktu aku dapat gaji tuh aku kurang ngerti ini uang tuh mau diapain. Zaman sekarang tuh udah banyak banget instrumen investasi yang kalian bisa ikuti. Contohnya itu seperti aplikasi Bibit. Aplikasi Bibit ini adalah platform investasi reksadana yang menurut aku tuh super mudah untuk diikuti. Mulai dari registrasi, metode pembayaran, cara nabungnya, dan proses jual belinya. Karena kemudahannya itu kenapa aku tuh sering rekomendasi investor pemula untuk mulai dulu dari Bibit. Untuk registrasi di Bibit, ini cukup isi beberapa data diri, dokumen, dan jawab kuesioner buat nentuin profil resiko kalian. Nah, dari kuesioner itu akan menentukan kalian tuh tipe investor yang konservatif, moderat, atau agresif sih. Kalian tuh sekarang bisa milih, entah kalian tuh mau ngikutin robo advisor atau milih reksadana sendiri. Beda sama robo trading, bukannya robo yang dia bakal mainin uang kalian, enggak. Mereka tuh ngerekomendasiin suatu badan reksadana yang cocok untuk kalian, tapi bukan robotnya yang mainin uang kalian. Uang kalian yang diinvestasikan ini dikelola oleh reksadana yang udah profesional banget dan terpilih oleh Bibitnya sendiri. Jadi bukan sama robot, jangan salah ngerti. Kalian udah selesai registrasi, kalian tuh tinggal nunggu akun kalian diverifikasi, lalu kalian bisa langsung beli reksadana yang kalian mau. Kesalahan kedua yang aku sering lakuin dulu tuh, aku suka boros untuk hal-hal yang nggak begitu penting. Laptop baru, handphone baru, sepatu baru. Jadi uang per bulan aku tuh bukannya nambah tiap bulannya, tapi malah ya segitu-segitu aja terus. Untuk menghindari itu, aplikasi di Bibit itu punya satu fitur auto debit. Itu akan membeli reksadana setiap minggu atau setiap bulannya yang kalian udah tentukan melalui GoPay atau Bank Jago. Dengan ini, kalian tuh sudah dipastikan
uang kalian itu pasti langsung disisihkan untuk investasi setiap bulannya, tergantung dari kapasitas keuangan kalian sendiri-sendiri. Kesalahan ketiga, ini menurut aku sih kesalahan yang paling penting, itu nggak memonitor keuangan aku dengan baik. Ini kesalahan bukan hanya untuk anak-anak muda, jadi seringkali orang-orang tuh yang udah om-om pun itu sekali dapat gaji, walaupun gajinya besar banget nih, tiba-tiba uangnya udah habis aja nggak tahu kemana. Mencatat dan mereview keuangan kalian minimal banget tiap bulannya itu sangat penting. Jadi kita benar-benar mengerti gimana kondisi keuangan kita dan kita bisa menggunakan uang kita dengan benar. Mana sisi yang mau diinvestasikan, mana sisi yang buat emergency, dan mana yang untuk dipakai sehari-hari. Nah, dengan fitur portfolio di Bibit itu sangat membantu aku untuk memonitor target finansialnya aku mau jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kalian bisa pisahkan setiap tabungan jadi beberapa tabungan. Misalkan buat beli rumah, beli mobil, atau sekedar dana servis mobil tahunan dan dana liburan rutin juga bisa. Contohnya di portfolio aku ada beberapa target investasi, ada yang untuk jangka panjang, ada juga yang untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang sama jangka pendeknya ini terserah kalian, mungkin kalian mau beli motor, mau beli rumah, atau nggak mau beli baju, beli kamera, pokoknya apapun itu, fitur mereka akan sangat membantu kalian untuk memonitor apakah kalian tuh on track dengan target kalian. 3 kesalahan investasi aku itu tuh tadi bisa dihindari dengan secara manual atau enggak dengan menggunakan aplikasi Bibit. Tapi yang paling penting, mengelola keuangan dengan baik itu sangat-sangat penting untuk masa depan finansial kita. Oke, sekarang aku lebih mau bahas tentang platform investasi yang kita bisa gunakan. Zaman sekarang, platform investasi itu banyak banget. Ada pasar uang, obligasi, saham, index fund, US dollar, emas, dan masih banyak lagi. Untuk investor pemula, memilih satu instrumen investasi untuk jangka panjang itu tuh nggak gampang. Takut rugi, nggak menguntungkan, uangnya terjebak. Pokoknya banyak hal yang kita harus pikirin sebelum investasi jangka panjang ke suatu instrumen baru. Yang penting pastikan semua platform investasi yang kalian gunakan itu sudah terjamin keamanannya. Kalau Bibit udah pasti diawasi OJK dan sudah ditetapkan sebagai agen penjual efek reksadana atau APR. Apalagi semua dana investornya juga bukan disimpan di akunnya Bibit, jadi bukan Bibit yang pegang, tapi dipegang oleh bank kustodian. Jadi misalkan kalau Bibit atau manajer investasinya bangkrut, uang kita ini tetap aman dan bisa diambil di bank kustodiannya tersebut. Untuk teman-teman aku juga yang takut riba pas investasi, Bibit juga udah ada fitur Bibit Syariah. Jadi kalau diaktifkan, semua reksadana yang tampil hanya yang syariah aja. Dan pastinya udah sesuai dengan syariat Islam dan DSN MUI. Setelah kalian tentukan instrumen investasi apa yang kalian mau gunakan, pastikan kalian tuh juga membagi keuangan kalian setiap bulannya. Berapa persen yang mau diinvestasikan, berapa persen yang mau digunakan sehari-hari, dan mana yang mau jadi duit emergency. Yang penting pastikan uang yang sudah kalian alokasikan, misalkan ada yang untuk investasi dan sehari-hari, jangan uang investasi kalian ini diambil untuk sehari-harinya ini. Jadi kalau kalian tentukan misalkan yang diinvestasikan itu 30%, komit 30% itu jangan diambil, itu fokus untuk investasi dan selainnya itu baru kalian bisa gunakan. Terus juga gini, uang yang kalian sudah investasikan itu nggak secair uang yang ada di bank. Contohnya kalau kalian investasi di Bibit, biasanya itu membutuhkan 3-7 hari kerja dari uang di Bibit ini dicairkan ke bank kalian. Mereka nggak bisa langsung karena banyak proses yang mereka harus lewati, dan juga uang kita kan bukan sama Bibit ya, tapi sama bank kustodian. Jadi walaupun 3-7 hari, tapi tenang aja uang kalian pasti akan balik. Ditambah lagi 3-7 hari kerja itu cukup cepat kok dibandingin beberapa investasi lainnya. Beberapa investasi lainnya itu membutuhkan kayak uang kalian nggak bisa tarik selama 1-2 bulan, atau nggak ada yang sampai setahun, atau sampai beberapa tahun gitu. Oke, sekarang aku mau ngejelasin kalian karena banyak banget orang tuh kalau ngomong tentang investasi pasti ngebayanginnya langsung saham. Nah, pertama-tama aku mau kalian kenalan dulu dengan teman aku namanya Adam. Adam ini orang profesional yang udah lama di dunia saham. Di investasi saham dia rata-rata untung 30% setiap tahunnya. Jadi uang dia tahun lalu 100 juta, tahun ini jadi 130 juta dengan investasi di saham. Tapi kekurangannya si Adam ini ada resiko yang agak tinggi. Jadi untungnya dia nggak selalu 30%. Bisa di bawah 30%, bahkan bisa rugi di tahun depannya karena kenaikan harga saham yang nggak pasti dan variabel yang sangat-sangat banyak. Orang sejago apapun itu pasti nggak bisa menguasai investasi secara 100%. Pasti masih ada resiko yang mereka pegang. Di tahun ini bisa untung 60%, di mana tahun depan itu bisa rugi 30%. Pokoknya keuntungan dan kerugian itu sangat variatif setiap tahunnya. Sekarang aku mau kalian kenalan lagi dengan satu teman aku lagi namanya Tom.
Tom ini seorang desainer dan nggak begitu pengalaman di dunia keuangan. Tapi dia mulai dengar dengan namanya tuh reksadana. Jadi si Tom ini mencoba untuk menginvestasikan di bibit lewat reksadana pasar uang. Dia rata-rata untung di 4% setiap tahunnya. Walau keuntungannya lebih kecil, tapi resiko dia tuh jauh lebih kecil juga. Dimana kalau si Adam tadi itu ada keuntungan 30%, tapi ada resiko juga ntar untuk minus 30%. Kalau si Tom ini dari tahun ke tahun nggak ada rugi. Paling kecil untung 2% dan paling tinggi untung di 6%. Dan kalau mau dibilangin si Tom ini tuh nggak ribet kayak si Adam. Si Adam ini pokoknya setiap bulannya, setiap minggunya itu dia harus ngeliatin berita-berita tentang pasar uang. Dimana kalau si Tom ini tinggal nyantai aja, dimana badan reksadana ini yang mengelola semua keuangannya dia. Dengan kalian investasi di reksadana seperti di Bibit, ini kalian tuh akan lebih terjamin uangnya tuh lebih aman dibandingin kalian tuh taruh di bank atau enggak kalian investasikan di instrumen yang kalian belum kuasai. Oke, sekarang ini bagian yang paling seru menurut aku. Bagaimana uang yang kalian investasikan di bank, di reksadana pasar uang dan reksadana saham akan naik seberapa sih dalam beberapa waktu ke depan. Ini aku mau kasih lihat ke kalian secara analogi bakmi yang aku udah jelasin di video awal tadi. Yang paling pertama, kalian bisa ngelihat dari tahun ke tahun kalau misalkan uang kalian tuh dimasukin ke celengan. Yang pasti 6 jutanya kalian tuh nggak bertambah atau nggak berkurang. Jadi di celengan 6 juta aja sampai 2021. Nah, dengan tingkat inflasi yang ada di Indonesia, kalian bisa cek sendiri tingkat inflasi di Indonesia berapa di websitenya Bank Indonesia. Di 2013 harga bakmi per porsi itu hanya 12.000. Dimana 2021 akhir harga bakmi ada di 16.000. Nah, dimana kalau uang kalian taruh di celengan di 2013 dengan duit 6 juta kalian tuh bisa beli 500 porsi bakmi. Dimana kalau uang 6 juta itu kalian pakai buat beli bakmi di 2021, kalian cuma dapet 375 porsi. Jadi selama dari 2013 sampai sekarang kalian tuh udah rugi sekitar 125 porsi bakmi yang kalian bisa beli. Nah, kalau kalian taruh di bank, misalkan kalian tuh mendapatkan bank yang lumayan, itu mereka mempunyai bunga 1%. 1% tuh di bank udah bagus banget karena rata-rata di bank tuh di bawah 1%. Di 2021 dengan bunga bank tanpa biaya operasi dan lain-lain, kalian misalkan per tahunnya dapat 1%, uang akhir yang kalian punya tuh akan ada 6.480.000. Dan ini masih jauh di bawah tingkat inflasi di Indonesia. Dengan 6.480.000 di 2021 kalian hanya bisa membeli 405 porsi bakmi. Kalau udah nggak separah kalian tuh uang nggak taruh di celengan, tapi ini masih sangat-sangat jauh di bawah jumlah porsi yang kalian bisa beli di 2013. Nah, sekarang kalian coba deh, misalkan di 2013 kalian masukin 6 juta ini ke reksadana pasar uang. Ini aku ngambil dari data beneran yang ada di Bibit, tapi aku nggak sebutin reksadananya. Di 2014, 2015 sama 2016 tingkat kenaikan harga kita tuh masih di bawah tingkat inflasi di Indonesia. Tapi waktu masuk ke 2017, 2018, 2019 sampai 2021 jauh di atas tingkat inflasi di Indonesia. Jadi itu penjelasan kenapa kalian tuh tadinya bisa cuma 500 porsi bakmi, sekarang tuh bisa 562 porsi bakmi. Kalau nggak balik lagi ke 2013, tapi kalian lebih agresif gitu. Jadi kalian akhirnya masuknya ke reksadana pasar saham. Dari 2013 ke 2014 peningkatannya tuh lumayan tinggi. Jadi dalam 1 tahun kalian bisa langsung untung 16%. Tapi dengan sebaliknya, di tahun 2015, kalian tuh rugi sampai 13,9%. Jadi yang aku bilang tadi, reksadana pasar saham itu tuh lebih beresiko dibandingin reksadana lainnya. Ini salah satu contoh kalau misalkan kita tuh nggak komit dengan investasi kita. Jadi misalkan pas rugi tuh kita langsung keluarin, kita rugi di 13% ini. Dimana kalau kita diemin uangnya di dalam, di 2016 itu mulai break even dengan tingkat inflasi yang ada sejak 2013. Terus tahun 2017 itu mulai meningkat di atas reksadana pasar uang dan juga di atas tingkat inflasi di Indonesia. 2018 lebih meroket lagi. Di 2019 sama 2020 itu agak menurun. Tapi karena kalian tahu resikonya, jadi kalian tetap diamin uangnya di situ. Lalu di 2021 itu meningkat lagi hampir ke 100%. Jadi uang kalian yang tadinya cuma 6 juta kalian masukin, kalian sekarang punya 11.770.000, hampir 2 kali lipat. Itu kenapa kalian tuh tadinya bisa cuma ngebeli 500 porsi bakmi, sekarang tuh bisa ngebeli 736 porsi. Jadi kalian bisa ngeliat di grafnya ini, porsi bakmi yang kebeli di awal 2013 versus di akhir 2021. Di graf ini kalian bisa ngeliat bahwa investasi yang paling penting itu jangan sampai uang kalian kemakan inflasi yang ada di Indonesia. Buat kalian yang masih agak bingung gimana cara kerjanya atau nggak ngerti cara ngebaca grafnya, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Mungkin nanti teman-teman yang nonton lainnya bisa membantu, atau enggak ntar aku bisa langsung jawab sendiri juga. Oh ya, sebelum aku selesaiin videonya, satu lagi berhubungan soal uangnya, ini kan
hal yang sangat sensitif. Kalau kalian bisa investasi dengan baik, menurut aku menyombongkan hasil kerja kalian tuh nggak salah kok. Olahragawan itu boleh pamerin otot-otot mereka. Chef aja boleh mamerin mereka punya makanan. Terus orang seni aja boleh memamerkan mereka punya lukisan. Gak ada salahnya untuk kita yang udah memanage uang dengan benar memamerkan kekayaan kita. Yang penting ngejek orang tuh jangan. Jadi kalau kita punya HP baru nih, kita ngejek teman kita yang punya HP jelek itu jangan. Tapi kalau kita punya HP baru, kita mau nyombongin, ih HP aku baru loh, itu nggak masalah kok. Intinya di semua pencapaian yang halal dan benar, pasti di belakangnya kalian ada kerja kerasnya dulu. Sangat perlu disiplin dan kemauan untuk belajar yang sangat kuat. Jangan sampai kalian punya untung sedikit, itu langsung pamer-pamer kekayaan, langsung kalian tarik semua uangnya terus buat beli ini tuh ini itu. Itu kalian senangnya sebentar doang. Kalau misalnya kalian diemin tuh uang untuk beberapa tahun ke depan, itu bakal jadi compounding interest. Jadi keuntungan yang kalian udah dapatkan di tahun-tahun sebelumnya itu akan bergulung-gulung lagi sampai ke depannya bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingin kalian mulai dari nol lagi. Oke guys, paling itu aja buat kalian yang mau memperbaiki kebiasaan buruk kalian dalam mengelola uang. Feel free untuk download aplikasinya di App Store atau Play Store. Kalau kalian mau, kalian bisa share ke teman kalian video ini. Terus sebelum teman kalian registrasi, itu kasih tahu kode referral kalian. Jadi kalian berdua akan mendapatkan bonus-bonus dari si Bibit. Stay positif, stay disiplin. Semoga video ini bisa membantu kalian. Dan seperti biasa, nama aku Ryan dan kita adalah Generasi Kreatif Indonesia. Let's go! Dia lagi. Ketemu lagi kita. Oke, mari kita mulai. Let's go.